Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Ya, kok Pak Gatot kok Pak Sutioso yang kayaknya diam aja, Pak Gatot kayak orang kebakaran jenggot itu loh. Hercules itu premanisme. Hercules itu ormas preman. Saya bilang kamu yang preman kamu. Kamu bikin action sana action sini karena nggak laku. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Ya, kok Pak Gatot kok Pak Sutioso yang kayaknya diam aja, Pak Gatot kayak orang kebakaran jenggot itu loh. Hercules itu premanisme. Hercules itu ormas preman. Saya bilang kamu yang preman kamu. Kamu bikin action sana action sini karena nggak laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi suara Hercules ya menjawab Gatot Nurmantio, mengatakan saya tidak takut sama Anda ya, sama kamu yang preman. Tapi begini Sobat RH sekalian ya. Setelah saya cek ya dengan tim, video ini tidak lengkap. Video ini kepotong-potong. Nanti kalau kita dapat, kita akan siarkan versi lengkapnya. Cuman begini, ada problem dengan copyright dan bahkan kita di strike. Strike itu bisa bahaya, membuat YouTube kita bisa kena ban. Nanti no Refli Harun channel anymore. Karena itu kita hanya nyampaikan suaranya, tapi suara ini berbeda. Ini kelihatannya sudah dirapat-rapati, sudah diedit dan lain sebagainya. Nah, coba ada nggak versi suara lain yang barangkali bisa diperdengarkan? Karena di bagian lain justru minta maaf Hercules, tapi minta maafnya itu juga nantang juga. Minta maaf sama Sutioso kalau memang salah, tapi nantang juga. Tapi minta maaf juga. Jadi seperti kata mantan Presiden Jokowi, sudah tapi belum, ya kan? Nah, coba kita bacakan dulu ya. Saya mengambil judul ini dari jawapost.com. Ini koran nasional ya. Dan tadi memang ada kata-kata seperti itu, tapi tadi saya bilang ini sudah diedit-edit. Coba kita bacakan dulu beritanya dulu ya. Hercules tantang balik Gatot Nurmantio _2. Saya tidak takut sama Anda. Kita dengar tadi ya. Oke, tapi sekali lagi konteks videonya ya. Kalau enggak nanti kita bisa masuk undang-undang ITE pasal 32 dan pasal 3. Nah ini 32, 35 itu benar tuh. Tapi sekali lagi kekerasannya fisik ya. Ketegangan antara Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Grip Jaya Rosario de Marshal alias Hercules dengan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio semakin memanas. Kali ini Hercules menyatakan bahwa dirinya takut dengan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Ini tidaknya nggak ada tidak takut ya. Pernyataan Hercules itu menanggapi ungkapan Gatot Nurmantio yang membela mantan Kepala BIN 2015-2016 Sutioso. Karena sempat disebut Hercules dengan umpatan mulut bau tanah. Saudara Gatot Nurmantio, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Jadi kenapa sikap Anda bengis banget gitu loh? Bengis banget gitu loh. Aku salah apa? Kata Hercules dalam tayangan video yang beredar di media sosial. Hercules menegaskan, kok bengis? Bengis itu di kakaknya kejam ya. Kalau ini Anda kok dendam banget, boleh lah kalau begitu ya.
Hercules menegaskan dirinya tidak pernah punya salah dengan Gatot Nurmantio. Pasalnya Gatot sempat menyinggung dirinya bersikap premanisme. Karena itu ia mempertanyakan maksud pernyataan Gatot tersebut. Pak Gatot yang aku hormati, aku muliakan, mantan Panglima TNI. Saya sedih loh Pak Gatot bisa sangat luar biasa kayak gemas. Kayak saya punya kesalahan sama Pak Gatot. Aku juga manusia biasa, ujar Hercules. Menurutnya, Gatot Nurmantio seperti orang kebakaran jenggot. Padahal Sutioso yang disinggungnya tidak memberikan merespons apapun. Pak Gatot kayak orang kebakaran jenggot gitu loh. Saya sedih juga kayak saya punya dosa sama Pak Gatot loh. Saya tidak sebut nama Pak Gatot loh. Tolong Pak Gatot jangan mengganggu saya, cetus Hercules. Ya. Di sisi lain Hercules menyampaikan permohonan maaf kepada Sutioso. Ia mengaku salah ucap terkait pernyataan mulut bau tanah. Salah ucap tapi 2 kali. Nanti kita ulangi ya mulut bau tanahnya ya. Suaranya juga ya mungkin agak aman ya. Itu. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso. Saya minta sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarganya, tegas Hercules. Ia tak memungkiri Sutioso merupakan purnawirawan TNI AD dari Komando Pasukan Khusus Kopassus. Ia menegaskan dirinya sangat menghormati Sutioso yang merupakan mantan Kepala BIN 2015-2016 itu. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Kopassus Baret Merah, saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau, ujar Hercules. Padahal kita tahu nanti anunya ya. Karena itu bau tanahnya dulu ya kita setel ya. Perkara ini bermula ketika Hercules menyentil purnawirawan yang mengajukan tuntutan untuk mendepak wakil presiden Gibran. Menurut Hercules, Gibran merupakan wakil presiden yang dipilih oleh rakyat. Gibran mendampingi Presiden Prabowo saat Pilpres. Ini karena di Pilpres kalah, ungkap Hercules ya. Apalagi ya. Hercules lantas secara khusus menyebut nama Sutioso. Ia meminta Sutioso tidak usah menyinggung masalah ormas. Ia menyebut mulut Sutioso sudah bau tanah. Mulutnya sudah bau tanah, berdoa meminta Allah mau dipanggil sama Allah, ujarnya. Pernyataan itu disambut oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio yang menyatakan kegeraman terhadap Hercules. Menurut Gatot, Hercules sudah kurang ajar dengan menghina Sutioso dan para purnawirawan TNI. Luar biasa ya. Oke, Sobat RH sekalian, sekali lagi coba kita dengarkan pernyataan Hercules yang ngomong soal bau tanah itu ya. Silakan. Sudah. Oke, suaranya doang. Mau kudeta presiden lah apa, kudeta apa? Kepala kamu tuh kita kudeta juga presiden. Tulis itu saya bilang. Mau kudeta Pak Presiden, kepala kamu tuh kita kudeta presiden. Dan presiden itu dipilih oleh rakyat. Apalagi mengenai para purna bilang, wah Gibran itu harus dimakzulkan. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Rakyat. Ya. Saya dari sini loh, saya sebenarnya nggak mau karena caranya. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Gibran itu mendampingi Pak Presiden, Pak Prabowo. Dua-duanya dipilih oleh rakyat. Dan mutlak. Mau dimaksudkan apa? Itu teman bapak-bapak kita lah para purna itu. Karena pertarungan pilpresnya mereka kalah gitu loh. Mereka kalah kayak Pak Sutioso apain? Pak Sutioso itu sudahlah nggak usah menyinggung ormas. Sudahlah kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Ya, nggak usah nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa meminta kepada Allah SWT dengan menunggu sementara mau dipanggil sama Allah. Iya, saudara sekalian, mudah-mudahan tadi tidak di ini ya videonya karena kita mengambil sumber-sumber yang beredar di internet saja. Itu yang dikatakan Hercules ya. Mulut Sutioso sudah bau tanah 2 kali loh ya, berdoa saja mau ya mungkin sebentar lagi apalah menghadap sang kuasa, ada tadi kata-kata seperti itu. Jelas jadi bukan hilap ya, jelas penghinaan. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan kemarahan Gatot Nurmantio. Sutioso ketika saya hubungi memang nggak mau komentar. Ya maklum namanya orang yang sudah tua ya. Usianya sudah berapa Bang Yos? Bang Yos itu lebih senior dibandingkan SBY dan dibandingkan dengan
apalagi dibandingkan dengan yang muda-muda ini, ya kan? Jadi sobat era sekalian, karena itu wajar saja kalau Sutioso diam saja. Tapi kan Gatot Nurmantio yang lebih muda ya merasa jiwa korsanya tersinggung, ya kan? Ya kan? Nih, dia nggak mau, tidak mau ngomong lagi ya. Sudah dilarang sama anak-anaknya, ya kan? Oke. Jadi Sutioso tidak ngomong itu bukan berarti dia tidak marah, tapi dia tidak mau berdebat lagi. Namanya orang tua, sudah dilarang anaknya. Ya. Sutioso itu usianya saja sudah, yang jelas kelahiran 47 ya. Yang jelas lebih tua daripada SBY. Bahkan 44, bayangkan. Usianya 80 tahun. Ya, wajar saja kalau dia kemudian tidak mau menanggapi lagi ya. Nah, ini tetapi tadi Tribun News ya. Ini adalah berita dari Tribun News yang menarik, ya kan? Akhirnya minta maaf sama Sutioso, tapi tantang Gatot Nurmantio. Jadi mana yang benar? Tapi nanti kita akan bilang, kita masukkan juga ya video atau suara dari Hercules ya, yang barangkali konteksnya agak berbeda dengan apa yang disampaikan. Coba kita lihat misalnya gini. Kita coba bacakan ini dulu ya. Hercules akhirnya minta maaf ke Sutioso tapi tantang Gatot Nurmantio. Saya tidak takut dengan Anda. Kurang lebih sama ya. Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru GRIP Jaya Hercules Rosario Marsal akhirnya meminta maaf pada Purnawirawan Sutioso. Namun Hercules justru menantang Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio yang cawe-cawe sebut dirinya kurang ajar hingga preman. Hercules awalnya meminta maaf sebesar-besarnya setelah menyebut Sutioso bau tanah. Hercules bahkan meminta maaf untuk keluarga Sutioso. Pak Sutioso yang menyinggung masalah ormas itu, saya minta maaf kepada Pak Sutioso. Minta maaf sebesar-besarnya pada Pak Sutioso. Kepada anak cucu dan keluarga semua, ungkap Hercules, dikutip dari YouTube Seleb Oncam News ya. Karena Oncam atau on cam maksudnya ya. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah, saya sangat hormat dan kagum dengan beliau, tambahnya. Hercules kembali menegaskan dirinya mengaku salah terhadap Purnawirawan TNI Sutioso. Atas kesalahan saya, kemarin saya mengucap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke anak cucu saya minta maaf, terangnya. Namun tak berhenti di situ, Hercules justru menantang Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio yang sempat ikut menegur dirinya. Tapi saudara Gatot Nurmantio, saya tidak takut dengan Anda. Saya tidak menghargai Anda, tegas Hercules. Hercules menilai Gatot yang ikut cawe-cawe begitu berlebihan menggambarkan dirinya sebagai sosok preman bengis. Jadi kenapa kok Anda begitu terhadap saya? Bengis banget gitu loh. Aku salah apa? Tanya Hercules. Aku nggak salah dengan Pak Gatot loh, sampai bicara premanisme kurang ajar. Aku salah apa Pak Gatot? Tambahnya. Hercules masih heran, pasalnya tak pernah bermasalah dengan Gatot Nurmantio, namun sang mantan Panglima TNI tersebut begitu geram terhadap dirinya. Ini kan bukan pribadi, ini kan soal purnawirawan yang disenggol itu sebenarnya kan begitu. Pak Gatot yang aku hormati dan aku muliakan, mantan Panglima TNI, saya sedih loh. Anda bisa luar biasa geram kayak saya punya kesalahan. Aku juga manusia biasa, di sini memperbaiki diri, lanjutnya. Hercules juga memamerkan kebaikannya yang kerap menyantuni anak yatim piatu, ibadah ke tanah suci hingga mengumrohkan banyak orang. Uang halal, bukan uang haram. Kalau ada uang udang haram yang laporkan ke polisi. Laporkan ke Pak, kalau uang ya maksudnya. Pak Sutioso aja diam aja. Pak Gatot banyak kebakaran jenggot, kayak saya punya dosa. Tolong Pak Gatot jangan habisi saya, lanjutnya. Oke, teguran serta sindiran yang dilontarkan Gatot Nurmantio bukan tanpa dasar. Sikap Hercules yang baru-baru ini menyebut Purnawirawan Sutioso bau tanah pun membuat Gatot Nurmantio murka. Selain itu ada 3 alasan yang membuat Gatot Nurmantio meluapkan amarahnya terhadap Hercules. Saya puasa bicara 2 bulan tapi bicara soal Hercules ini kurang ajar nih orang, tidak tahu diri ya. Dia merasa hebat gitu. Kalau sudah pensiun gak ada di mata kirinya, dia itu gak dianggap, ungkap Gatot Nurmantio dalam YouTube Refli Harun yang tayang Kamis ya. Dia ngambil YouTube saya rupanya. Pertama, Gatot menyayangkan sikap Hercules terhadap Sutioso. Reaksi Hercules dianggap tak menghargai seorang purnawirawan TNI. Pak Sutioso ngomong apa? Tidak ada satupun purnawirawan Sutioso akan kudeta negara. Fitnah itu. Jadi, hai purnawirawan Pak Sutioso itu purnawirawan. Baret Merah, Kopassus, Bintang 3, Jenderal. Saya juga purnawirawan. Tidak kau anggap, tegasnya. Gatot pun menyinggung masa lalu Hercules yang dulu tukang
mengangkuti barang-barang untuk keperluan militer ya. Kemudian latar belakang tersebut membuat Gatot Nurmantio meminta Hercules sadar diri dan tidak asal bicara. Kau ngomong seenak perutmu saja itu. Ingat, kau dulu TBO, tenaga bantuan operasi. Kau dulu ke Jakarta pakai apa? Sudah pun juga yang bawa kamu ke sini kok ngomong seenaknya. Tidak sopan ya. Bukan sudah pun juga, Purnawirawan juga. Sudah jadi raja kau, suruh Gatot Nurmantio lagi. Ia pun berani membuktikan Hercules hanyalah seorang preman yang berpakaian ormas. Kamu kan preman memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kalau dia preman, tegasnya. Kedua, Gatot Nurmantio menyoroti ucapan Grip yang ingin diutamakan ketimbang rakyat oleh kepala daerah. Di Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh Grip, pertama mencintai dulu Grip, baru rakyat. Pakai dong otakmu. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu karena dia yang milih rakyat, bukan Grip, tegas Gatot. Ketiga, kejadian di Depok saat mobil polisi dibakar oleh anggota Grip. Preman itu, ini yang membuat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban melindungi masyarakat. Ketika akan mangkat, dilarang, dikepung negara. Apa nih? Jelas Gatot. Alat negara, mobilnya dibakar lagi. Saya diam. Orang akan menyangka bahwa polisi udah nggak ada. Tampilkan ininya ya, thumbnailnya ya. Larinya ke preman. Ini bahaya untuk kesatuan Republik Indonesia pungkasnya ya. Menurut Gatot Nurmantio, jika Hercules menghina Purnawirawan, artinya ia juga menghina Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, Presiden Prabowo juga seorang Purnawirawan. Jadi, sobat era sekalian, lengkapnya silahkan ke channel saya ya. Yang judulnya Marah ya. J. Sutioso dibilang bau tanah itu ya. Oke, sobat era sekalian. Coba kita lihat ya sedikit apa yang disampaikan oleh Gatot Nurmantio yang membuat Hercules pun kemudian mengatakan saya tidak takut. Coba silakan. Yang teasernya ya. Gitu. Jadi sobat era sekalian, sudah ya? Oke, silakan. Tidak ada satu kata pun Purnawirawan dan Sutioso mengatakan akan kudeta negara. Fitnah itu. Hei, Purnawirawan, Sutioso itu Purnawirawan Baret Merah dari Kopassus. Bintang 3 Letnan Jenderal. Saya juga Purnawirawan. Tidak kau anggap kau ngomong seenak perutmu saja itu. Ingat, kau dulu TBO. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah Purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja kok. Ini yang membuat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban melindungi masyarakat. Ketika akan mengangkat, dilawan, dikepung. Negara apa ini? Mobilnya alat negara, mobilnya dibakar lagi. Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi udah nggak ada. Kayaknya ke preman. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu komandan Jenderal Kopassus. Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bau-bau tanah lagi. Saya juga bau-bau tanah. Masa prajurit TNI nggak dukung? Nggak masuk akal. Makanya pernyataan yang 8 itu kan mendukung. Kecuali IKN. Dan memberikan masukan-masukan yang konkret. Berdasarkan pemikirannya mereka sendiri. Karena Purnawirawan itu, Hercules tahu. Purnawirawan yang di situ yang bicara itu. Mereka adalah orang-orang gila. Gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya. Dia itu gila mencintai negara. Kau apa jasanya terhadap negara? Hidup di negara ini ya, yang sopan santun. Saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku sebangsa tanah air. Selama ini saya tidak pernah bicara keras, tapi dengan preman saya harus bicara dengan terbuka seperti ini, dengan menggunakan bahasa preman. Ya, saudara sekalian, itu tadi kemarahan Gatot Nurmantio ya, dan memang Gatot Nurmantio betul-betul marah dan dia pengen yang 2 bulan tadi puasa sebelumnya tidak mau diinterview, tidak mau menanggapi soal 8 tuntutan atau masukan dari Purnawirawan, tapi akhirnya dia ngomong ya. Nah, saya juga agak surprise dengan kemarahan Pak Gatot ya, karena jarang sekali Gatot Nurmantio itu marah ya. Mengenal sejak 2020 rasanya nggak pernah marah, ketawa-ketawa aja dan lain sebagainya. Padahal banyak hal yang tidak sempurna sesungguhnya. Nah, tetapi ini betul-betul marah. Cuma sobat era sekalian,
kita tidak tahu persis apa yang ingin dikatakan Hercules ini. Karena message-nya banyak banget. Minta maaf tapi kemudian juga menantang dan lain sebagainya. Kan harusnya dia ngomong lebih teratur ya. Tapi kalau memang spontan begitu memang agak susah kita melihat apa maksudnya. Ya, minta maaf iya, mau damai iya, tapi nantang juga iya. Artinya barangkali dia ingin mengatakan saya siap di segala medan, ya kan? Mau main keras boleh, main lembut boleh, maaf-maafan boleh dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Nah, untung saya mendengar versi yang lain dari dari video tadi. Coba di setel video yang versi lain, suaranya saja mungkin. Karena tadi copyright-nya itu berat banget, kita nggak bisa memuat ya. Bukan hanya copyright tapi mereka men-strike ya. Nggak sopan tuh yang men-strike itu. Oke. Ya menyinggung masalah ormas gitu loh. Tapi saya minta maaf itu buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah. Saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Atas kesalahan saya kemarin saya mengucap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke cucu aku minta maaf. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Ya, jadi kenapa aku bisa begitu terhadap saya, bengis banget gitu loh. Ya, bengis banget loh. Lah aku salah apa? Aku nggak salah, nggak punya salah dengan Pak Gatot loh. Pak Gatot sampai bicara premanisme, apa, kurang ajar, apa, aku salah apa? Pak Gatot yang aku hormati, yang aku muliakan, mantan Bapak Panglima TNI. Pak Gatot, saya sedih loh. Pak Gatot bisa sangat luar biasa kaya, gemas. Ya, saya punya kesalahan yang Pak Gatot. Aku juga punya manusia biasa. Aku juga bekas orang gila. Ya, tapi aku sekarang ini memperbaiki diri untuk merubah gila saya ini pelan-pelan untuk menjadi orang baik. Makanya tempat saya ini sudah 17 tahun tidak pernah putus dengan anak yatim piatu karena saya kemarin saya terlalu gila. Saya bolak-balik tanah suci. Saya bawa orang, bukan saya bisa umroh. Saya bawa orang cuma saya bawa 40 orang, 30 orang, 20 orang saya ajak kasih umroh mereka. Dan uang halal, nggak ada uang haram. Pak Gatot memperbaiki koreksi statement itu, dan saya juga menahan diri memperbaiki koreksi apa statement saya salah. Ya kalau memang bisa kita saling memaafkan, ya mari kita saling memaafkan. Negara ini negara hukum. Jadi itu saya sampaikan teman-teman media semua. Terima kasih. Mungkin nanti kan sudah mau ada sama sedikit, cukup ya? Oke. Salam Indonesia, NKRI, harga mati, dan Prabowo, Gibran, rakyat Indonesia ada di belakang. Kita doakan Bapak kita, Bapak Prabowo, Presiden kita, dan Mas Gibran, mereka berdua mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur. Mereka berdua bisa bekerja untuk Indonesia, bekerja dengan untuk rakyat Indonesia. Dan mereka berdua milik Indonesia, milik rakyat Indonesia, milik kita semua. Terima kasih. Iya, saudara sekalian, jadi Hercules ini sebenarnya aktor politik, bukan preman atau mantan preman. Dia aktor politik. Dia melakukan political statement. Tetapi dalam political statementnya itu, dia menggunakan bahasa yang tidak layak, bahasa yang tidak pantas oleh aktor politik. Siapa bilang dia tidak berpolitik? Kelihatan betul dia membackup Prabowo Gibran kan? Nah, yang tidak pantas adalah ketika dia ngomong sambil mengancam. Kepalamu nanti yang saya kudeta. Satu, bau tanah, ya itu kan nggak pantas. Itu namanya jelas direct attack, serangan ke pribadi orang. Ya, dan yang pertama tadi nggak pantas saja, ya kan? Jadi itu sudah sebuah tindak pidana, paling tidak perbuatan tidak menyenangkan buat Sutioso, ya.
Tetapi kan Sutioso karena barangkali sudah senior, dilarang anaknya bicara, ya juga mungkin takut, khawatir. Ibu Sutioso sakit loh, ya kan, bolak-balik sakit. Ya kan? Nah, jadi kita juga harus paham bahwa anak-anaknya berkepentingan untuk menjaga kondisi yang kondusif. Tapi sekali lagi, berpolitik itu nggak bisa begitu, bro. Tidak boleh melontarkan tekanan-tekanan seperti itu. Kan tadi apa yang purna-purna itu mau mengkudeta atau melengsarkan Gibran dan lain sebagainya. Jadi kita harus belajar dulu hukum tata negara. Dalam hukum tata negara itu mengusulkan pemakzulan itu sah, itu ayat-ayat konstitusi. Bukan berarti mentang-mentang orang itu sudah dipilih tidak boleh dilengsarkan. Nggak ada itu rumusnya. Kalau dia melakukan pelanggaran hukum berat seperti pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, atau tindak pidana berat lainnya, atau melakukan perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, dia bisa diberhentikan. Dan purnawirawan ini menyampaikan aspirasi. Apakah aspirasi itu ditangkap oleh DPR atau tidak? Itu terserah DPR. Ini bukan urusan Hercules, bukan urusan Anda. Tapi kalau Anda sebagai Anda kan bukan juru bicara, bukan juga dari PCO, Presidential Communication Office. Oh, tapi organisasi saya itu mendukung. Ya mendukung tidak apa-apa, tapi tetap saja mengeluarkan statement itu dengan bahasa yang benar, bahasa yang tidak direct attack kepada orang. Kalau Anda mengatakan bau tanah dan lain sebagainya, itu kan bukan lagi sebuah pembelaan. Itu sudah serangan pribadi namanya. Paham kan? Oke. Nah, lalu itu ya. Berikutnya adalah ketika meminta maaf, ya terserah Pak Bang Yos. Ya, Bang Yos bisa memaafkan. Kan memaafkan itu ada dua kemungkinan. Tidak mempermasalahkan atau tidak melaporkan ke ranah hukum. Kan begitu. Dan saya kira Bang Yos juga berjiwa besar. Tidak mau ribut lebih lanjut. Nah, adapun terhadap Gatot Nurmantio, sebenarnya begini. Yang harus ditangkap esensi yang paling esensi dari Gatot Nurmantio adalah dia gemas dengan premanisme. Jadi premanisme itu jangan diperkirakan hanya kekasaran-kekasaran. Datangi toko lalu kemudian minta jatah preman. Tidak begitu. Premanisme itu ya bisa juga sebuah kebijakan yang didukung, sebuah tindakan yang ada di lingkar kekuasaan istana. Itu bisa juga ada premanisme politik namanya. Seperti ketika memegang jabatan minta jatah preman misalnya. Jatah preman itu misalnya kuota ekspor, kuota impor dan lain sebagainya. Misalnya minta proyek dan lain sebagainya. Mengatasnamakan organisasi atau katakanlah label kepresidenan. Jadi premanisme itu dalam pikiran yang luas karena pakai isme, premanisme, ya kan? Nah, kita harus melawan premanisme. Jadi premanisme itu tidak hanya sekedar datang ke toko, datang malak orang dan lain sebagainya. Tidak. Yang paling berbahaya adalah premanisme politik. Di mana kementerian itu bisa digarong oleh kekuasaan. Misalnya dengan organisasi atau dengan partai politik tiba-tiba minta jatah proyek macam-macam di sebuah kementerian. Itu preman namanya, premanisme. Tidak mau mengikuti prosedur ketatanegaraan, ya kan? Premanisme namanya, memaksa orang misalnya dengan menjadi debt collector tetapi kemudian memberikan ancaman secara fisik agar kalau tidak bayar ada konsekuensi. Itu premanisme namanya. Jadi premanisme itu luas. Nah, kalau Hercules sudah berhenti dari itu semua, alhamdulillahirabbil alamin. Kan begitu? Dia mengatakan taat hukum. Betul, kita semua taat hukum. Nah, jadi saya ingin meletakkan masalah. Adapun pernyataan Gatot Nurmantio itu dia tidak sedang ngomong secara untuk pribadinya. Pribadinya fine. Ya, tidak ada hubungan personal sebenarnya. Ini bukan personal antara Gatot Nurmantio dan Hercules.
Tapi ini antara grup yang namanya Purnawirawan dengan Hercules. Yang dihina memang cuma Sutioso, tapi yang tersinggung tuh bisa banyak. Hanya tidak semuanya berani berbicara seperti Gatot Nurmantio. Jadi Gatot itu mewakili aspirasi Purnawirawan. Dan jangan-jangan mewakili pula aspirasi dari TNI yang masih aktif. Walaupun tidak bisa mengklaim 100%. Gemes. Kok gak ada orang yang berani misalnya mengucapkan statement. Makanya Gatot ucapkan statement. Nah, tapi di ujungnya ya, menurut saya bertemu saja Pak Gatot sama Hercules. Ya, dudukkan persoalannya, tapi selesaikan esensinya. Ya, yaitu lawan premanisme. Gitu dong. Kan intinya bukan hanya soal Herculesnya. Bukan hanya soal Gatotnya, tapi lawan premanisme, kata Gatot, lawan mafia, lawan koruptor. Itu. Nah, mengenai aspirasi politik Mas Zulkifli Gibran, ya itu aspirasi politik aja. Gak usah ditanggapi dengan emosi, biasa aja. Karena di dalam negara demokrasi boleh orang menyampaikan aspirasi politik untuk presiden diberhentikan. Itu kan konstitusional. Jadi harus belajar juga untuk tahu tentang aturan main bernegara. Lagian lucu juga, Purnawirawan mengajukan tuntutan pemberhentian Gibran. Loh, kok Hercules dan Grip yang kebakaran jenggot apa hubungannya? Oh, saya pendukung. Iya, pendukung iya. Sekarang ini ya, yang namanya Prabowo Gibran itu adalah presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Presiden dan wakil presiden kita semua. Kendati demikian tidak menghalangi hak kita untuk apa? Untuk mengkritiknya, bahkan memintanya mundur atau memintanya diberhentikan. Itu hak konstitusional. Ya, it doesn't mean kita warga negaranya nggak punya hak lagi untuk mengkritik atau memintanya berhenti. Nggak. Kalau dia terbukti misalnya melakukan perbuatan tercela, korupsi, ya bisa kita minta berhentikan. Begitu ya sahabat daerah sekalian. Mudah-mudahan paham ya. Saya bacakan sedikit lah ya komentar sobat RH sekalian. Ya namanya tentara egonya harus dijaga. Di Jakarta buat masalah, sekarang di Jawa Barat bikin masalah juga. Sudah terlihat gimana kekuatan militer Indonesia. Di dalam aja preman aja nggak ada takutnya, apalagi di internasional. Sudah paham di situ. Tangkap segera aparatur Purnawirawan atau masih aktif kok ditantang. Berapa Hercules punya pasukan TNI Polri harus siap jika perlu yang di Papua ditarik untuk menangkap Hercules. Oke. Kemudian nggak boleh ngatain ya. Sepakat dengan pendapat Bapak Gatot Nurmantio. Oke, nggak boleh ngatain ya. Zaman Soeharto udah di Petrus tuh orang ya. Petrus nggak benar ya. Tetap saja kita nggak bisa bunuh orang tanpa due process of law ya. Itu yang namanya unlawful killing seperti pada KM 50 ya. Begitu sobat daerah sekalian ya, kurang lebih ya. Saya kira jalan keluarnya baiknya ketemu saja Hercules sama Gatot, bila perlu difasilitasi oleh Refli Harun kan di channel ini. Berdebat, apa yang akan Anda katakan Hercules, apa yang Anda katakan Gatot Nurmantio. Nanti kemudian baru kita cari jalan tengahnya. Nah, saya propose jalan tengahnya itu adalah perangi premanisme, perangi mafia, perangi koruptor, dukung NKRI. Kan begitu mestinya. Makanya saya katakan, saya tidak pernah ya ingin mendukung kekuasaan untuk saat ini. Tapi mendukung NKRI saya pasti mau. Karena kekuasaan itu bisa berganti, bisa melenceng, bisa salah. Ngapain kita mendukung orang yang salah? Makanya saya bilang kalau objektif yang benar kita dukung, yang tidak benar ya kita tidak dukung. Untuk Gibran Rakabuming Raka, saya menganggap bukan hanya soal benar dan tidak benar, tidak mampu. Kan real itu. Karena itu kalau ada aspirasi yang ingin menggantinya, itu aspirasi konstitusional, tidak bisa dikatakan kemudian mau kudeta dan lain sebagainya ya. Jangan menggunakan terminologi hukum untuk perbuatan yang sama sekali jauh dari terminologi tersebut. Begitu saja sobat daerah sekalian, kita harus persiapan Jumatan ya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Ciao.